yang lain-lain. Dia ingin ibu-ibu kuyos, berarti hampir sejam sebelum kita niat untuk berangkat udah sok sabatuna. Tungguin aja. Idealnya gitu ya, walaupun kita geremet ya. Kalau udah agak lama ya, perlu bantuan mama nggak? Itu boleh dicarikan. Tapi jangan langsung diambil alih. Jangan diantar teh gitu ya. Udah saya langsung aja. Jangan begitu. Nanti anak-anak akan mengembangkan will atau keinginan. Kalau dia setiap punya keinginan, kita selalu counter. Si anak ini lama-lama nggak punya keinginan. Kenapa sih anak-anak sekarang itu meniru kadaek, nah inisiatif? Jangan-jangan kita yang dulu mematikan keinginannya dia. Setiap dia pengen kita halangi, giliran gede, makasih kamu tanya, mama harus capek kira nggak dibantuin, dulu dimatikan keinginannya. Jangan-jangan begitu. Si mama ada dibantuan dia kan gitu ya, seperti itu ya. Kemudian dia akan masuk ke fase anak-anak ibu-ibu sekarang nih, 3 sampai 5 tahun. Apa dia? Dia adalah inisiatif bu, inisiatif versus guilty. Ngapain? Ya tadi, mah mau aku bantu potong-potong sayur, kita takut ya. Itu pisau. Ibu-ibu boleh mengganti semua kegiatan si anak supaya lebih aman, bukan dihalangi. Lompat di sofa, ya Allah, sofa puluhan juta, nanti sobek. Ganti, nggak boleh di kasur mungkin yang lebih murah gitu ya, seperti itu ya. Dibeli trampolin mungkin, nah seperti itu ya. Diganti, bukan dihalangi, seperti itu. Ketika si anak inisiatif, nggak apa-apa, kasih aja. Mah aku pengen potong-potong juga, ya kasih aja pakai pisau gue itu, ke gue, patang bayamnya, ceritanya aja gitu ya. Wih makasih ya, Masya Allah mama terbantu banget sama kamu. Ternyata foto-fotonya pada majurnya ke badan hutangnya, nggak apa-apa bu, gitu ya, seperti itu ya. Ih ini sayuran tadi kita potong bareng loh nak, yang dibantuin loh sama kamu. Anak akan happy, dia akan punya tujuan. Oh gitu ya, dunia ini bekerja gitu. Setelah dia punya keinginan, bukan hanya keinginan ibu bapak, tapi tujuannya apa? Kita juga masih mencari itu. Jangan-jangan orang yang selalu mempertanyakan, saya ini di kehidupan ini mau ngapain sih? Tujuan saya sebenarnya di sini itu ada apa sih? Jangan gagal di fase ini. Dimana ketika kita sebagai manusia gagal pada satu fase, kita akan membawa beban tugas perkembangan ini ke fase selanjutnya. Gitu. Orang yang selalu bertanya, Papa di mana? Sama siapa? Saya takut enggak? Jangan-jangan pasnya terganggu dulunya, gitu ya. Mungkin kita akan membawa terus, dan ini menghambat perkembangan anak-anak kita, gitu seperti itu ya. Nah, mungkin nanti akan masuk ke school age, di mana di sini adalah kompeten ya, kompetensi. Mulailah si anak membentuk sesuatu, industri. Oke, kalau misalnya gagal tadi ya, gagal di inisiatif. Saya mah kalau inisiatifnya orang tua saya teh nggak boleh. Akhirnya dia merasa bersalah. Motong-motong nih. Jangan nak, juga dia motong. Akhirnya kerja pendek nih. Ibu untuk plusnya marah. Tuh kan kamu nggak jadi berantakan. Tuh kan ini teh jadi begini. Tuh kan kamu teh jadi lama. Dia merasa bersalah karena dia berinisiatif. Kemudian dia nggak mau inisiatif lagi. Ngapain? Bukan yang seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah, dan mungkin kita akan berhenti di sini ya, industri. Ketika si anak dihalangi untuk menciptakan sesuatu, aku mau bantu masaknya, biarkanlah dia hanya naburin garamnya doang, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Biarkanlah dia masak meja, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting dia menghasilkan sesuatu. Dia difasilitasi untuk melakukan industri. Kalau kita halangi terus, yang terjadi adalah inferiority. Saya ini tidak bisa bekerja, saya ini tidak bisa menghasilkan sesuatu. Akhirnya terjadilah generasi kita. Dan aku apa tuh bubuk Ramina. Tadinya udah S3, saya malah punya kelebihan. Aduh ya Allah, kumaha gitu ya. Jangan tergabung di fase ini ya, industri ya, gitu ya. Dulu teh kalau mau bikin apa-apa kan, gitu ya, hati-hati ya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fase yang selainnya ya.
Nah, apa sih yang mempengaruhi anak ini bisa bertumbuh kembang secara kita takut anak kita untuk menjadi sakit mental nih ke depannya. Ada permasalahan psikososial. Ternyata banyak faktor-faktor yang memproteksi atau melindungi. Ya si anaknya sendiri, apakah si anaknya temperamen? Ibu yang punya anak lebih dari satu ada? Oke, berapa bu? 4. Ibu? 2. Ibu? 3. Ibu pemenangnya bu? Luar biasa bu. Oke, ibu dengan anak 4 samakah bu watak mereka? Beda. Kita memperlakukan si anak pertama dengan si anak kedua ini pasti beda. Nah, anak pertama kan kedua ya Allah, gitu ya. Katanya kalau anak pertama membuat kita ingin punya anak lagi, anak kedua membuat kita ingin berhenti punya anak. Makanya kan rata-rata 2 selesai, gitu ya. Nah, sebenarnya karena wataknya beda-beda maksudnya. Jadi kita harus lihat bahwa membesarkan anak itu nggak bisa dengan pola atau template yang sama. Begitupun parenting. Bukan berarti ketika ibu mengupgrade ilmu, belajar parenting, ini teh harusnya gitu harusnya gitu, kata si ibu itu juga gitu, kata si motivator itu juga gitu, enggak begitu. Tidak ada teori parenting yang cocok untuk semua anak, nggak bisa gitu. Kita harus tetap lihat karakternya seperti apa yang dia bawa. Jangan-jangan kita kesal sama anak kita karena anak kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya kita lakukan. Dan itu sering sekali terjadi, gitu. Jadi sebetulnya seperti kita membenci diri kita yang terefleksi di anak. Jangan teriak-teriak atau kamu teh, karena si tahunya sambil teriak. Ya, astagfirullahaladzim. Istighfar sih, tapi kesel gitu ya, kenapa gitu ya, nah, seperti itu ya. Kemudian faktor protektor lainnya adalah keluarga. Bisakah keluarganya menyehatkan si anak ini secara mental? Bisa nggak memberikan support kepada anaknya untuk bertumbuh kembang? Bisa nggak memberi kasih sayang di mana si anak ini butuh? Anak ini butuh eksplorasi, tapi dia butuh perlindungan. Jadi ketika dia bilang, "Mah, aku pengen main hujan," asal kita pastikan tidak ada bawaan si anaknya alergi, tidak anaknya sakit, seperti itu, nggak apa-apa, langsung eksplor. Gedebuk jatuh, bukan ketawa aja, nggak usah hujan-hujanan gitu. Iya tuh, iya, gitu ya, hati-hati ya. Jatuh, misalnya seperti itu, sok nak, hujan-hujanan, tapi hati-hati ya. Misalnya seperti itu, berikanlah ruang untuk eksplorasi. Jatuh, datang ke kita, dia datang, ingat, untuk mencari perlindungan, kenyamanan. Hati-hati, ketika kita salah respon, anak akan belajar bahwa orang tuanya tidak bisa memberikan kenyamanan. Dan dia sebagai manusia akan mencari itu di luar. Inilah yang menjadikan anak-anak yang fatherless. Ada bukan ini kan tidak fatherless ya karena bapaknya ada di sini nih. Anak-anak yang fatherless kemudian mencari kenyamanan dari pria lain di luar sana. Karena ketika datang, "Pak, aku gini, mau gitu baik bapak," gitu ya. "Mah, aku jatuh mah tadi." Kan ketemu hujan gitu ya. Nah, udah kesana ya. Jadi si anak belajar untuk tidak dapat perlindungan. Gak apa-apa, oke nah, sebelah mana sakitnya? Itu dulu. Kebutuhan basic dia apa? Perlindungan, kasih sayang, diobati ketika sakit, ketika lapar diberi makan. Nah ini adalah basic ya. Dan hukuman itu tidak boleh basic. Maksudnya apa? Kalau anak kita nakal nggak boleh dikunci di luar rumah, karena rumah itu basic need. Tidak boleh dikurangi jatah makannya, karena itu basic need. Yang lain, yang tersier, gitu. Kalau si anak dihukumnya di basic need, dia akan merasa bahwa saya tidak dicintai, kebutuhan dasar saya diambil, gitu kan ya, seperti itu ya. Nah, jadi hati-hati sekali untuk memberikan afeksi ke anak-anak. Ini kita harus hadir. Dan sekolah salah satu yang mempengaruhi bagaimana orang tua dan si sekolah ini berkinerja bersama-sama, bersinergi untuk melindungi si anak. Bisa nggak membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh, yang kemudian mereka akan masuk ke dalam komunitas. Di komunitas ini, kalau komunitasnya toksik, ya si anak akan tumbuh besar sebagai, oh itu boleh, ternyata kayak gitu. Makanya sangat harus diperhatikan apa yang anak kita tonton. Ketika anak kita nonton, itu bukan cuma tontonan, dia akan menormalisasi hal itu. Oh boleh ya kayak gitu. Nontonannya bullying teh nih.
wah diketawain, yang satu merukut. Sekarang kita susah ya mengontrol ya. Kalau zaman dulu di TV ini ada komisi penyiaran, jadi disaring dulu. Sekarang YouTube mana ada KPI gitu kan ya. Jadi kita yang berfungsi sebagai penjaga anak dari komunitas yang tidak baik. Nah, ini adalah salah satu teori di mana ternyata si anak ini dia akan masuk ke dalam suatu sistem. Si sistem ini mempengaruhi satu sama lain. Mikrosistem itu adalah orang-orang atau hal-hal yang langsung bersentuhan sama anak. Siapa? Yang gurunya, yang orang tuanya, yang keluarga besarnya. Seperti itu ya. Yang tadi ya, teman sebayanya itu yang akan mempengaruhi si anak kita secara langsung. Kemudian dia akan masuk ke mesosistem. Apa itu mesosistem? Di mana ketika orang tua bersinergi dengan anak, orang tua bersinergi dengan sekolah, ini akan mempengaruhi anak. Dibawa ke sekolah, si anaknya katanya, mah kalau perempuan harus kerudungan. Kata ibunya di rumah, enggak wajib. Nah, sama kan? Si anak akan bingung. Jadi kita gimana gitu? Itu harus disamakan dulu. Makanya kenapa penting sekali kita mencari sekolah yang satu misi dengan apa yang kita kerjakan. Jangan-jangan berbeda gitu. Oh, finansial itu penting sekali anak-anak. Nah, anak-anak kita, aku mau jualan, jangan, kamu mau belajar aja. Nah, ini kan menjadikan kebingungan, gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke ekosistem. Di mana ekosistem ini adalah yang lebih luar lagi dari anak kita, tapi dia mempengaruhi dan makrosistem, yaitu lebih besar lagi. Apa negara seperti itu. Dan si anak ini akan juga terpengaruhi oleh kronosistem namanya, yaitu antar sistem ini pasti berkomunikasi. Itulah pentingnya kenapa kita sama sekolah di level yang paling bawah dulu harus bersinergi. Gak boleh kita masukin anak ke sekolah kayak ke mesin cuci. Nih bapak ibu bau, sok gini. Oh lagi ku ibu bapak, nah ini teh ayatnya dititanya gitu ya. Itu sering sekali di anak praktek saya begitu. Dokter tolongin dong, kasih tahu anak saya teh mau pisah. Apa yang dikasih tahu? Selama hidup 18 tahun bersama bapak ibunya. Kemudian sekarang menjadi tidak terkendali, dibawa ke dokter, dibawa ke sekolah, minta dibersihin. Pertanyaannya, pola kita sudah benar belum? Gitu. Itu yang terjadi. Makanya Einstein bilang bahwa nggak bisa ternyata fungsi sekolah, orang tua, masyarakat nggak bisa, mereka tumpang tindih. Gitu. Inilah pentingnya dimana kita harus berkomunikasi sama sekolah. Sekolah juga makanya melakukan upaya-upaya untuk mendekati orang tua, gitu ya. Seperti bapak ibu mungkin dapat ya WA, bapak ibu nanti akan jalan-jalan ya, nanti akan begini dan begitu, tolong jangan datang ya ke tempatnya. Maksudnya apa coba? Kan pengen anaknya mandiri. Tunggu, mama di sini nah. Nah loh, gimana itu program kemandirian dari sekolah? Kan jadi dipertanyakan, berarti bapak ibu tidak mendukung sekolah kalau begitu. Bukankah ketika kita menitipkan anak kita di sekolah, kita sudah benar-benar mempelajari bahwa sekolah ini bisa dipercayakan, bahwa mereka punya kurikulum yang baik. Kalau mereka lagi belajar di intervensi, itu sama seperti bapak ibu sedang mendisiplinkan anak, tapi ibu mertua ngomel. Nah, udah 2 jam, stop dulu main gadgetnya. Mana kakak adik nenek kasih? Hancur umur lah semua itu pola asuh kita ya. Jangan beli permen, kan kemarin udah perjanjian. Ini nenek kasih duit, ya itu sama. Ketika sekolah mengupayakan anak kita untuk tumbuh secara psikososial, tumbuh secara optimal, ternyata kita mengintervensi, itu sama saja seperti kita diintervensi dan pastinya nggak kalau gitu. Oh enggak, betul. Jadi pastikan kalau ada sesuatu, tapi tidak bisa ya kita selalu ini sekolah benar semua, enggak juga. Orang tua benar semua, enggak juga. Itu boleh tabayun, saling komunikasi, itulah pentingnya. Bukan ya, kok sampai nggak boleh diikutin ke taman teh, kan saya melarang, takut sih anak teh kenapa-napa. Nanti sekolah akan memberikan ini jawabannya. Ini Bu, tujuannya adalah ABCD. Tenang Bu, kita akan memberikan, tapi saya takut misalnya dia nggak kelihatan. Oh, kita udah ada satu guru
diskusi, tidak seperti itu, gitu. Jadi penting sekali untuk berkomunikasi nih, antara sekolah dengan, nah, peran orang tua sama peran guru apa sih? Kalau misalnya peran orang tua kan dia mendampingi, hati-hati, kita adalah model dari perilaku. Jadi kalau kita mengharapkan anak kita melakukan itu, kurangi nasihat dan lakukan itu. Nah, kamu tuh harus sholat 5 waktu. Lah kitanya nggak pernah kelihatan sholat 5 waktu di depan anak. Ini bahaya. Kan kita modelnya ngomong doang. Akan sampai pada titik itu sih anak. Jadi, ini cuma teori doang. Gimana di sekolah anak ini, guru ini akan mendampingi dan membimbing. Ingat ya Bapak Ibu, dia membimbing dan mendampingi, bukan menjadi orang yang utama. Kalau Bapak Ibu di rumah melakukan hal-hal yang tadi ya, anaknya udah dimandiriin, udah kebiasaannya ibu bapak ya, ibu-ibu ya, mungkin buang sampah pada tempatnya. Nggak apa-apa nak, taruh aja di situ nanti mama pungutin. Maksudnya mas saya paham. Tapi pembelajaran ini jadi tidak holistik. Karena ketika dia pulang ke rumah, nggak apa-apa tuh, orang tua saya itu baik-baik aja, gitu ya. Mukul adiknya, nangis, oh adiknya masih belain, mukul anak tetangga nih, nah, namanya juga anak-anak. Padahal di sekolah diajarin bahwa tidak boleh memukul, itu tidak bisa ditoleransi. Ini harus disamakan, ya. Kemudian jadi pembimbing belajar nih orang tua di rumah, dan guru ini adalah pengajar. Gurunya ngajarin di sekolah, kita harus mau tahu apa yang diajarkan oleh gurunya terhadap anaknya di sekolah, gitu. Kemudian di rumah kita bimbing anak untuk belajar hal yang sama. Gitu, itulah makanya pentingnya kita paham kurikulum ini apa sih, dan orang tua adalah mitra dari sekolah. Jadi bukan atasan ya, bukan direktur. Saya direkturnya saya bayar, ini anak saya. Pokoknya jadikan dia soleh, nggak bisa gitu. Sekolah adalah mitra, kemudian ya. Sekolah itu paling jam berapa pulangnya Bu? Setengah satu. Sisanya kan sama ibu, gitu ya. Di rumah itu lebih panjang. Tapi kita berharap bahwa sekolahnya ya anaknya bisa sholat, bisa ngaji. Wah, segala tuntutan harus soleh. Kalau kita tidak bermitra dengan sekolah, gimana ceritanya? Gitu. Kemudian mengenal kebutuhan dan potensi anak, ini adalah peran orang tua, di mana peran guru ini sebagai pendukung dan pengenal potensi. Ibu bapak harus mengatakan, harus sampaikan pada sekolah, anak saya itu suka gambar loh, gitu ya, misalnya seperti itu ya. Bisa nggak bapak ibu kalau ada kompetisi nih boleh diikuti seperti itu, potensinya dikeluarkan nih, gitu seperti itu ya. Oke. Nah, jadi buatlah di rumah family life school. Maksudnya apa? Orang tua ini menciptakan rutinitas yang mendukung pendidikan di rumah. Kayak bantu PR-nya, kalau misalnya memang ada PR. Membantu ya Bapak Ibu, kalau membantu itu berarti 20% oleh kita, 80% oleh anak. Bukan kebalik loh ya, gitu ya. Itu namanya kita yang kerjain ya. Kemudian mengajak kegiatan edukatif, mengajarkan anak-anak untuk menghargai proses belajarnya, gitu. Masih itu mah pintar gede ikronya, apa ikro? Masih ikro nggak Bu? Masih ikro jam sekarang? Masih ikronya udah main cepet banget. Aku mau baru 2, dia mau udah 5. Nggak apa-apa, kemarin kan waktu masuk baru 1 ya. Bukankah itu proses? Berarti kamu kan udah lebih baik prosesnya, Bapak Ibu, bukan hasilnya. Nah, bawa ke rumah, mama lihat gambar aku kata ibu guru bagus. Oh, baby, hari si Anggi, gimana Anggi namanya? Ya, hati-hati ya. Kita mengajarkan anak untuk melihat hasil, bukan proses. Nah, dan ciptakanlah sekolah like family. Insya Allah di sini mas sudah ya, mungkin ya, dengan membatasi jumlah, gitu, dengan lebih apa seperti itu ya. Sekolah ini menciptakan lingkungan yang hangat, peduli, layaknya keluarga. Jadi saya mau pernah guru ngajar udah pulang, itu mana namanya universitas, bukan TK-nya, gitu ya. Kalau seperti itu ya. Jadi membuat sekolah yang hangat. Nah, jadi gimana dong? Apa nih yang bisa orang tua lakukan untuk bersinergi dengan sekolah? Bapak Ibu guru boleh membagikan kertasnya. Kali ini bapak-bapak boleh ikut menulis, nggak gitu Pak? Ada kertas? Ya, sama alat tulis mungkin ya. Kita belajar berefleksi ya, ibu-ibu bapak. Apakah kita saat ini sudah jalan berapa bulan ya Bu Kepsek? 2 bulan ya. Dalam 2 bulan terakhir ini sudah cukup bersinergi
sinergi apa belum nih sama sekolah ya? Coba mangga ditulis. Oke, sudah dapat semua? Iya. Oh, satu berdua. Oh, sekelompok boleh. Oke, yang pertama, yang harus kita lakukan adalah menyinergikan pengasuhan. Ini adalah nomor satu. Kenapa? Ini kita diminta untuk membantu anak menciptakan lingkungan rumah yang mendukung pembelajaran anak. Jadi tadi, ketika sekolah mengajarkan, seharusnya di rumah anak-anak juga harus diterapkan hal yang sama. Pertanyaannya silahkan ditulis, Bapak Ibu. Bukan pertanyaannya yang ditulis, jawabannya. Maaf ya. Kebiasaan di rumah apa yang ayah bunda sudah lakukan nih untuk menolong Ananda siap belajar? Silahkan. Namun, sini ada saya mau suruh anak saya masak sendiri. Oh, mungkin ya masih TKN. Apa nih? Yang disiapin sama ayah bunda nih untuk menolong Ananda siap belajar. Belajar itu bukan cuma calistung ya. Belajar bersosialisasi, belajar berinteraksi, belajar sopan santun, tata krama, moral, itu luas sekali belajar itu. Oke, santai aja tapi ngejawabnya jangan kayak ngejawab luas ujian nasional, buat nyontek. Mangga Pak, masih satu rumah boleh nyontek. Anaknya sama ya. Oke, sudah? Oh, masih jadi curhatnya. Benar ya dikasih satu HP A4 bisi kurang aja. Kalau kurang minta gitu Bapak Ibu masih ada kok. Masih banyak. Bisi mau bikin cerpen. Kalau dari sini udah terbit novel. Oke, kita masih tunggu yang lain ya. Itu yang ujian, Ibu boleh yang berdayu-dayu misalnya gitu, biar agak kayak kafe gitu, ambience-nya gitu. Biar gak kayak lagi ya, UMPTN, UMPTN ya, kelihatan banget umur saya berapa. Sudah? Oh masih. Ibu yang S3 ini mah bukan disertasi ya Bu ya. Bapak nggak usah tanya-tanya. Sudah, baik. Berikutnya, komunikasi. Selain pengasuhan, komunikasi juga harus dilakukan. Kita harus membentuk komunikasi yang efektif antara rumah dan sekolah mengenai program dan proses belajarnya anak. Jadi kita harus mau tahu apa sih si anak ini dititipkan di sekolah itu belajar apa sih? Dia akan belajar apa dan mendapat apa selama ini? Pertanyaannya, Bapak Ibu silakan refleksi dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Apa upaya ayah bunda untuk mengetahui proses belajar Ananda? Apa aja yang sudah dilakukan?
Wah, nambah panjang lagi ternyata ya. Saya bener deh kalau gitu. Oh kurang ada, tenang ibu-ibu, kurang ada katanya, kata guru ya. Oke, saya sebenarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting untuk dilakukan katanya adalah voluntary atau turut berperan aktif dalam program sekolah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa hal yang pernah ayah bunda lakukan nih untuk mendukung program dari sekolah? Atau jika belum pernah nih, apa yang ayah bunda ingin lakukan untuk sekolah? Silakan. Nah, yang dan bunda calon korlas boleh mengeluarkan semua ide-idenya ya. Sudah setengahnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengenai pembelajaran di rumah. Di mana rumah ini memperkuat pembelajaran ya, bukan jadi sekolah kedua, bukan bapak ibu bikin kurikulum juga, tapi jadi teman latihan. Kita menyinergikan apa sih yang belajar di sekolah tadi. Nah, kamu belajar apa tadi di sekolah? Oh, berhitung. Ayo kita hitung juga di rumah. Gitu seperti itu ya. Kita lebih ringan sebenarnya bapak ibu. Tinggal ngikutin aja sekolah tadi ngajarin apa ya. Oke, refleksinya adalah aktivitas rumah apa aja yang ayah bunda sudah lakukan untuk jadi ajang belajar alami. Maksudnya apa? Maksudnya tidak selalu harus eksak. Saya sudah mengajari cara menulis. Nah, itu eksak ya. Tapi saya mengajari misalnya cara berbagi anak-anak dengan membiarkan dia memotong kue, membagi dengan saudaranya. Seperti itu. Saya mengajar motorik halus dengan cara membiarkan dia memotong-motong sayuran, membantu, seperti itu ya. Jadi apa nih di rumah yang jadi ajang belajar alami si anak?
Sudah? Ya. Kemudian berikutnya 2 poin terakhir, pengambilan keputusan. Jadi kita harus turut berperan aktif katanya ya, menyampaikan saran, membangun tentunya ya, kepada sekolah atau memberikan solusi nih dalam memecahkan permasalahan sekolah. Nanti kedepannya pasti ada aja nih friksi, ada aja gesekan antara sekolah kok kayaknya saya nggak cocok nih, gitu ya, seperti itu ya. Nah, kita harus turut berperan aktif nih, memberikan, ingat ya, tapi masukan itu adalah masukan membangun, bukan berarti harus dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita memberikan saran, ini harus juga oleh pihak sekolah dilihat apakah ini cocok dengan kurikulum mereka, seperti itu, bukan dipaksakan. Nah, kita berefleksi apa saran yang ayah bunda pernah sampaikan ke pihak sekolah selama 2 bulan terakhir nih belakang. Kalau belum ada saran yang dimasukkan, apa yang ingin disampaikan ke pihak sekolah? Apakah ada yang pengen dirubah atau ditambahkan, atau ayah bunda punya ide sesuatu nih untuk belajarnya nada, boleh ditulis. Ada sih udah oke gitu. Oh, pantesan ya. Kok tadi gini ya langsung ini tuh. Ya. Boleh. Programnya lebih banyak jalan-jalan dong, boleh gitu ya. Jalan-jalan orang tuanya dong, boleh. Lebih banyak liburnya dong, boleh ya. Nah, turut adil dalam pengambilan keputusan nih. Apa yang dirasa 2 bulan ini kayaknya agak gak nyaman nih dari sekolah, boleh disampaikan. Pada momentu nggak ada, alhamdulillah. Berarti sekolahnya sudah cukup baik ya. Oke. Udah nih, lebih cepat ternyata. Tidak ada soalnya tulisannya ya. Oke, yang terakhir adalah kolaborasi dan komunitas. Jadi kita dihadapkan sebagai orang tua menggunakan komunitas untuk memperkuat pembelajaran Ananda. Pertanyaan reflektifnya apakah ayah bunda ini pernah mengajak Ananda untuk melakukan aktivitas dalam komunitas? Apa aja misalnya? Maksudnya apa? Pernah nggak kalau lagi pasar kaget tuh ikut jualan? Nah, contohnya seperti itu ya. Atau wah ada perpustakaan keliling, baca yuk. Nah, ikut ke sana ya, memang sifatnya komunitas untuk belajar si anak, gitu ya, seperti itu ya. Bukan seperti ini ya. Oh, mau nih, so masuk playground saya belanja, bukan gitu ya. Itu tidak masuk ke dalam contoh ya. Tapi kalau ayah bunda masuk ke dalam playground, ikut andil di dalamnya, kita susun balok yuk, itu masuk. Nah, jadi sudah pernah melakukan apa saja nih aktivitas dalam komunitas? Atau pernah panti asuhan, boleh tuh. Tenang, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir. Nanti kok ujian udah beres gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mau ditulis banyak lah, pokoknya boleh juga. Enggak. Nah, itu adalah pertanyaan terakhir.
Mangga dari Bunda, dari Yanda, ada yang mau berbagi hasil refleksinya? Yuk, Pak. Nggak boleh, saya tanyanya Bapak. Atau Bapak, yuk. Mangga. Pertanyaannya ingat nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Oke, kebiasaan di rumah apa Pak yang sudah dilakukan untuk menolong Anda belajar, siap belajar? Membacakan buku setiap hari, Oh, Masya Allah. Terus apa? kemudian berperangkat burung, angka dan kosakata. Oke, luar biasa ya. Ada juga yang sama, Bapak Ibu. Oke, berikutnya pengajian itu. Kalau dalam 1 bulan terakhir Pak, apakah ada upaya Bapak untuk mengetahui proses belajar dari Ananda? Kebetulan anak saya tuh bawel ya, jadi antusias aja. Iya, jadi antusias aja mendengarkan cerita sejarah sekolahnya. Betul banget, active listening, mendengarkan pun suatu perbuatan ya Pak ya. Karena ketika si anak cerewet kita bilang, aduh apa sih, udah deh mama lagi sibuk, itu pun jadinya anak saya cerita ya. Oke, bagus Pak, apa lagi? Sudah sih mendengarkan. Oh itu mendengarkan ya. Mendengarkan di promosi anak sendiri. Volunteering Pak, apa yang dilakukan sama Bapak? Kalau mungkin support aja, karena kan sekolah punya agenda, jadi ikut aja sih sejauh ini juga nggak ada yang kontradiktif. Oke, agenda apa yang sudah dilaksanakan Pak sejauh ini? Ya misalnya tuh karena saya kan ngulang ya PG-nya lagi gitu, jadi sejauh ini sih kayak dari tim guru tuh sebelum sekolah itu kan sudah diceritakan misalnya akan agenda kemana, kemudian di WhatsApp group juga biasanya ada ya disupport, anaknya juga disupport aja gitu ikut apapun yang diajarkan sama sekolah. Oke, luar biasa ya, termasuk kehadiran Bapak di sini ya. Oke, berikutnya. Kalau di pembelajaran di rumah, udah apa nih Pak yang dilakukan untuk agar belajar alami? Ya karena anaknya juga kinestetik, jadi kan nggak bisa diem. Ya kadang saya biarin aja gitu, maksudnya dia nyanyi, joget-joget ya. Kadang juga dia misalnya kalau sama ibu asuhnya itu sering nonton TV, terus dia menirukan tokoh-tokoh yang dia tonton, jadi biarin aja. Mensupport ya Pak ya, mensupport apa yang dia senang nih lakukan, bagus banget. Kemudian pengambilan keputusan Pak sudah pernah menyampaikan karena Nggak ada apa ya, nggak ada yang sekolahnya udah bagus nih, jadi alhamdulillah luar biasa loh ibu-ibu guru sudah sangat baik katanya mengawaskan. udah cukup sih, jadi nggak pernah ada ide itu. Boleh ya Pak, nanti kalau misalnya dirasakan, oh kayaknya gimana kalau gini, itu sekolah akan dengan senang hati kok mendengarkan. Kolaborasi dalam komunitas Pak, apa sih yang sudah dilakukan? Mungkin ikut kegiatan gimnastik misalnya di gimnastik center, kemudian support juga les renang sama di apa namanya di swimming training gitu. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya yang ngasuh juga ada keperluan dibawa ke lingkungan kerja salah satu dari kami. Wah luar biasa, dia belajar cara dunia ini bekerja ya Pak ya? Iya, walaupun ya main gitu. Gak apa-apa Pak, anak itu begitu caranya memang untuk mengenal dunia. Seolah-olah tuh nggak attention ya, tapi dia paham kok. Dia mungkin nanti dia terinspirasi dengan apa yang Bapak lakukan, gitu ya, orang lain kerjakan, itu bagus banget. Oke, Yandanya siapa? Ijaz. Yandanya Ijaz, tepuk tangan buat Yandanya. Positif ya, terima kasih ya siarannya Yandanya Ijaz. Dari bundanya, Mangga? Mangga siapa? Wah tiba-tiba tertarik dengan kotak gue ya. Mangga ibu-ibu, ada yang mau volunteer? Yuk, mau? Mangga? Boleh. Ya. Mulai dari yang pertama Bu, pengasuhan. Boleh yang tadi nggak Bu? Nah, kebiasaan apa aja tuh yang sudah dibiasakan sama Nanda? Biasanya dia suka nolongin ibunya di rumah.
kalau Umi Iya, Masya Allah. terus sama ayahnya juga selalu dikasih kegiatan. Jadi kayak ayahnya punya ide bikin karya karena kebetulan anaknya suka menggambar. Iya. Jadi dari video saya. Oke, bagus banget ya. Mensupport anak untuk berkarya, memberikan ruang itu salah satunya ya. Di pengasuhan, bagus, baik Bu. Kemudian komunikasi, gimana tuh? Untuk tahu, Iya, saya juga kalau setiap pulang sekolah memang suka cerita. Jadi saya nggak pernah nanya dulu, cuman biar dia stimulus dia yang dulu cerita. Setelah itu baru sedikit kita juga nanyain dan respon cerita dia gitu. Mungkin sekali juga kadang WA gurunya ada di grup juga kan, maksudnya untuk minggu ini pembelajarannya apa. Nah sedikit-sedikit juga dikasih tahu juga ke anaknya kurang lebih tentang tema di sekolah itu kayak gini, jadi connect antara guru sama orang tua gitu. Bagus banget ya, berarti kan tadi ya berkomunikasi ya. Kalau anak bisa cerita itu sign yang bagus ibu-ibu. Berarti kita memberikan ruang untuk mereka cerita, tidak dimatikan, tidak dipadamkan gitu ya. Kita dapat informasi dari itu. Mudah-mudahan anak nanti jadi terbiasa ya untuk menceritakan hal-hal yang mungkin kita rasa buruk ya, gitu ya buat kita. Oke, volunteering, Bunda sudah melakukan apa untuk mendukung program sekolah? Ya, maksudnya ikut serta sama program-program yang udah di sama sekolah, sebisa mungkin untuk selalu hadir. Iya. Karena juga anak-anak pasti kalau misalnya nggak orang tuanya nggak datang, pasti ada rasa sedih gitu kan. Sebisa mungkin itu bagi waktu juga sama ayah sama ibunya selagi bisa ada program sekolah yang kita ikuti, kita support terus. Dan kalau datang Keren banget, makanya sekarang juga datang ya sebagai bentuk ini maksud dengan sekolahnya anak ya. Pembelajaran di rumah apa saja yang bisa dilakukan untuk belajar alami? kalau belajar di rumah tuh juga misalnya dia juga suka kalau misalnya dapat sesuatu dia suka menghitung yang dia dapat gitu. Dia dapat berapa, adiknya dapat berapa, terus juga suka lihat tulisan gitu, dia ini bacanya apa, ini terus ini ya kalau ini udah mulai nebak-nebak apa tulisan gitu, udah karena sering dia. Terus juga suka dia nolongin adiknya. Itu dia responnya kalau adiknya kenapa tuh dia yang lebih kayak peduli gitu, jadi responnya lebih cepat nolong adiknya. Oh, Masya Allah ya, memfasilitasi ya rasa keingin tahuan anak, rasa dia pengen menolongnya. Walaupun kadang-kadang kita geremet ya, karena hasil tolongannya itu adalah harus kita bereskan gitu ya. Dia sih nolongin, tapi yang harus diberesin jadi lebih banyak. Bagus banget. Kemudian pengambilan keputusan. Sudah memberi saran apakah untuk sekolah atau ada yang mau disampaikan? Kalau sejauh ini sekolah alhamdulillah sesuai dengan visi misi orang tua itu jadi sejalan. Jadi saat ini belum ada masalah. Baik, alhamdulillah. Sangat baik ya. Terakhir kolaborasi dengan komunitas apa yang sudah dilakukan nih? Kalau Bumi itu dia kebetulan suka datang kalau ada acara story time di salah satu pustaka di Bandung, jadi suka ikut dengerin cerita. Sama kebetulan saya sama suami juga jualan, jadi dari kecil udah ikut kami jualan ke kota mana, dan juga udah mulai bantu menata produk, bertemu sama orang tuh kayak gimana melayani, jadi udah mulai lihat-lihat dari sana. Iya. Sama dia juga latihan kayak panahan juga udah mulai, dia bisa bergaul sama teman-teman di sana. Oke, wah keren sekali ya. Terima kasih Bu, tepuk tangan untuk bundanya siapa? Bumi, sebumi. Bundanya sebumi, ada souvenir apa souvenir ya? Ya maaf menambah lemak ini ya. Menambah lemak tapi menambah kebahagiaan kan? Saya tahunnya gitu ya. Oke, terima kasih sharingnya. Oke Bapak Ibu, take home message yang bisa kita ambil apa? Yang pertama adalah orang tua adalah pendidik pertama dan utama buat anak. Sebagaimanapun
bagusnya sekolah, kalau kita sebagai orang tua tidak mendukung di rumah, ini nggak akan ada hasilnya. Tuh. Sekolah ini hanya melanjutkan apa yang ditanam di rumah. Saya selalu bilang bahwa saya kebetulan guru BK juga, guru BK-nya tapi level universitas. Dan ini jauh lebih memusingkan karena akarnya udah panjang, ibu-ibu, bapak, gitu. Jadi kalau si akarnya ini sudah panjang tapi dia dangkal, dia gampang rubuh, ini memberesinnya luar biasa, repot. Tapi mumpung anak bapak ibu sekarang dalam masa pembelajaran, akarnya belum terlalu tertancap ke bawah, ajarkan mereka untuk grounding ke bawah yang dalam. Karena saya melihat fenomena sebagaimanapun angin badai keluar, ketika dia aman di rumah, dia punya tempat kembali yang nyaman, dia akan lebih stabil. Negara sekarang pusing banget ya udah berita ya Allah banyak ditutup wae banyak sih medsosnya apalagi ini gitu ya. Nah, fenomena orang yang datang ke tempat praktek pun seperti itu, dia mudah merasa terancam karena rumahnya aja nggak bisa jadi tempat tenang. Kebayang ya, apalagi dunia ini gitu ya, yang udah babak belur kita ya, langsung pengen ganti keluarga negaraan gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi jadilah pendidik pertama dan utama. Kemudian kolaborasi orang tua dan sekolah adalah kunci. Anak akan berkembang baik kalau tidak saling lempar tanggung jawab. Ini mah harusnya sekolah tuh, kok anak saya belum bisa ini. Tapi tanyakan, apa sih yang sebenarnya bisa saya lakukan agar si anak ini bertumbuh kembang. Saya rasa sekolah juga pasti punya visi yang sama dengan orang tua. Pengen anaknya keluarga pintar-pintar ya ibu-ibu ya. Pengen anak keluarga bermoral, pengen anak keluarga mandiri, sama sebetulnya ya visinya. Kalau sama visinya, insya Allah akan bisa ketemu kok jalannya. Dan ini paling penting, apalagi tadi buat ibu yang bekerja, ibu yang sedang kuliah, kualitas lebih penting Bu daripada kuantitas. Ada yang membersamai anaknya 24 jam tapi tidak pernah hadir secara emosional. Dia udah kerjain aja, dia udah mau sibuk dengan urusannya, dengan handphonenya, tidak pernah ada di situ. Jadi keterlibatan orang tua ini membuktikan dan ngasih kepercayaan ke anak kalau dia adalah prioritas. Kehadiran kita di situ, gitu. Taruh gadgetnya, tune in sama dia, main, meskipun itu cuma mainnya wah gitu doang ya, tapi itu mungkin berharga banget. Pernah ada ini yang sangat bagus. Suaminya nanya, hari ini gimana konten yang sangat bagus? Ya gitu-gitu aja. Di bayangan ibunya apa? Ya si anak ibunya mau bikin kue, anaknya numpahin tepung, kemudian mau nidurin, terus anaknya rewel, susah banget. Pokoknya hari malahan seperti ibu-ibu pada umumnya dia capek, ayo udah lama malam teh, semua orang tidur adalah me time yang terbaik ya. Makanya si ibu-ibu ini suka kurang tidur scrolling malam-malam ya, karena me time yang terbaik sudah. Dan heran pada jeli gitu ya kalau kata orang Sunda. Nah, tapi ternyata si anaknya bilang, gimana hari kamu? Kok seru banget loh, tadi bikin kue ya sama ibu. Aku tadi susah banget tidur takut, tapi ibu ceritain aku buku. Ternyata hal-hal yang biasa banget buat kita di sehari-hari, membuat kita lelah, capek, gak ada ujungnya, itu menjadi hal-hal yang berharga buat anak. Hanya karena kita hadir, itu doang kok. Dan buat anak kita, mungkin kita adalah segalanya, tempat pulang, tempat nyaman. Kalau kita bisa kasih itu untuk mereka mau lari kemana? Sebenarnya kan begitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu ini saya yakin kita ingin memberikan yang terbaik buat anak. Termasuk kita kerja buat panting pun buat anak. Pengen ngasih fasilitas yang terbaik buat anak. Kita marah-marah pun karena pengen anak jadi baik, bermoral. Tapi pertanyaannya, ingin dikenang orang tua seperti apakah kita di masa depan sama anak-anak? Apakah kita pengen anak-anak kita ingat bahwa kita adalah ibu yang selalu teriak sama dia? Kita adalah ayah yang selalu bilang, apa sih? Karena buat memberikan kamu nafkah, itukah yang pengen kita berikan pesannya sama anak-anak kita? Kalau kita pengen dibilang bahwa aku bangga sama ibu aku, tiap aku sedih dia ada, tiap aku butuh dia ada, aku bangga sama ayah aku, dia mau berpeluh kayak apa juga dia gak pernah malu.
Kalau aku perlu, ayah selalu ada. Ayah itu hero-nya aku. Pertanyaannya, sudah cukupkah kita berupaya untuk meraih apa yang pengen kita sampaikan sama anak kita? Kalau kita memang sayang sama dia, berikan waktu kita. Kalau memang kita sayang sama dia, berikan gambaran seperti apa Bapak Ibu yang ingin berikan kepada dia. Dan anak gak butuh fasilitas yang bermewah, gak butuh barang-barang yang paling mahal. Dia cuma butuh orang tuanya yang hadir. Oke, sebagai penutup, orang tua adalah role model paling utama untuk anak-anaknya. Setiap kata, setiap gerakan, setiap apa yang dilakukan punya dampak terhadap anak-anak. Dan tidak ada orang di luar mereka yang bisa memberikan pengaruh sebesar itu daripada orang tuanya. Semoga kita bisa berproses bertumbuh menjadi orang tua yang lebih mau untuk belajar supaya anak-anak kita lebih baik. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bu. Terima kasih kepada Dr. Ayu yang hebat sekali ya Bunda, begitu yang telah beliau sampaikan pada hari ini. Mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kita beri hari ini 3 dulu pertanyaan. Mungkin Ayah Bunda siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya ya Bunda? Kalau yang ijaz Dari Bu Guru juga boleh. guru mau ada yang bertanya? Yang mana ya Bu Guru? Saya katanya nanya. Oh ada yang mau bertanya katanya Bu Guru. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini saya tanyakan tentang tadi yang usia 3 sampai 5 tahun itu kan lebih ke inisiatif ya. Jadi anak lebih jadi orang tua mungkin tidak sering melarang untuk anak melakukan aktivitasnya. Yang ingin saya tanyakan, ketika pola asuh orang tua membatasi inisiatif pada anak, apakah kedepannya misalnya itu sudah terlanjur, anaknya udah besar, jadi udah melewati dari usianya, apakah pola asuh tersebut dapat diperbaiki? Sementara kan pastinya akan ada membekas pada anaknya gitu. Jadi dulunya kan orang tuanya sering melarang. Jadi ketika anak inisiatif, orang tua nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, apakah nanti kedepannya bisa diperbaiki gitu supaya anaknya lebih lebih inisiatif gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh mohon Ibu, pertanyaannya gimana kalau udah terlanjur dia tuh sangat tidak inisiatif, mager wae gitu ya, sudah kadung gede nih, bisa diperbaiki nggak? Kabar baiknya, waktu kita belajar itu akan habis, akan expired ketika kita meninggal. Jadi selama kita masih hidup, kita masih bisa mempelajari sesuatu yang baru. Walaupun golden periodnya tidak akan secepat anak-anak. Kalau anak-anak cepet banget ya, karena mereka masih kosong orangnya. Kalau orang, jadi saraf-saraf di kepala kita ini punya banyak pak, ibu-ibu, bapak. Kebayang ya, kalau masih kosong tuh gampang ya masukinnya. Kebayang kalau kita anaknya udah kayak apa, ada buku yang miring, udah diselip-selipin, nah gitu ya, itu memori yang kita punya. Makanya jadi lebih sulit untuk belajar. Tapi bukan berarti sirap ini nggak bisa diadakan yang baru atau tidak bisa diselipkan, enggak. Alhamdulillahnya Allah memberikan karunia. Ternyata saraf kita ini selalu mencari pairing yang baru. Kalau Bluetooth mah terus nyari pairing, gitu. Makanya kenapa kita harus selalu belajar. Bukan berarti ada saya mah di rumah, saya nggak perlu belajar. Nah begitu. Nah kehidupan ini tuh selalu punya masalah ya.
Nah, kita belajar memecahkan masalah itu pun akan membantu si saraf kita untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi bisa nggak kalau anaknya udah kadang tidak inisiatif, kita bantu untuk jadi inisiatif? Bisa. Jadi kenapa sih orang berhenti untuk melakukan sesuatu hal yang baik? Biasanya bisa jadi karena adanya trauma. Dulu disalah-salahin wae. Bukan kata mama juga jalan kamu. Bukan kata mama juga apa, kamu nggak nurut sih. Bukan kalau kamu yang ngerjain nggak bagus. Hal-hal itu akhirnya diambil oleh anak. Buruknya karena anak ini masih kosong, dia nggak tahu buku baik dan buku buruk. Kata-kata yang buruk ini dimasukin ke otak, dan itu dia jadikan sebagai identitas. Jadi kita sebagai orang tua hati-hati sekali ketika bicara. Agama kita mengatakan semarah-marahnya kita doakanlah yang baik untuk anak. Gitu kan ya? Itu sangat valid. Kenapa? Karena kata-kata baik kita itu akan berubah menjadi buku yang anak taruh, dan dia akan mengidentifikasi itu sebagai identitas dia. Kebayang dong, kalau omelan kita isinya adalah kamu kan gak bisa, kamu kan salah terus, tuh kata mama apa? Itu yang akan dia jadikan sebagai identitas bahwa saya tidak bisa menciptakan sesuatu, bahwa saya tidak bisa menginisiasi sesuatu. Jadi gimana caranya? Pre-parenting, di restart cara kita mengasuh. Kalau kita orang dewasa sadar, kok saya kayak gitu ya, suka takut nih untuk inisiatif, pre-parenting dirimu sendiri, gak apa-apa. Bisa ibu-ibu, bapak-bapak. Gitu. Aduh saya pasti manusia selama hidup pasti ada keinginan ya. Saya pengen dagang tapi saya suka takut ditolak, gitu ya. Nggak apa-apa. Dari ya udah kalau masih takut ditolak, saya belajar dulu deh mau belajar jual apa ya? Tas gimana ya? Bagus. Ngambilnya di mana ya? Itu dulu belajar dulu. Si tasnya ini pelajari dulu nih. Kan kita takut nih buat nawarin. Oh iya. Nanti kita udah punya planning. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya menghandle rasa takut ketika kita akan ditolak. Memangnya kenapa gitu namanya orang ditolak ya? Orang dagang biasa aja banyak kok yang ditolak, kita refleksikan kepada orang lain. Gak apa-apa kok. Oh ya berarti saya cuma apa-apa. Jadi izinkan diri kita untuk melakukan langkah, untuk inisiatif. Izinkan. Sekarang saat ini Bapak Ibu sudah dewasa, gak akan ada lagi yang mengatakan bahwa itu salah. Tarik buku yang salah itu, ganti dengan yang baru, itu boleh. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru itu sebetulnya. Kalau kita sebagai orang tua yang sadar, maka ganti parenting kita yang lama dan salah dengan timpa dengan sesuatu yang baru ilmunya. Kalau kita dalam orang dewasa yang mengalami ini, parenting diri kita sendiri. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Oke, mangga. Ada yang mau tanya lagi? Namanya mau bertanya? Gak bisa pakai itu kalau gak bisa pakai itu. Caranya udah terang banget. Ibu mau nanya dari judulnya kan tadi ada kata bertumbuh lebih utuh gitu ya. Maksudnya utuh itu seutuh apa dan apa ada yang gak utuh atau di mana gitu maksudnya. Bertumbuh lebih utuh gitu maksudnya seperti apa. Terus gimana caranya kita menjadi orang tua dan anak yang sehat secara emosional seperti itu. Karena kan saya emang ibu-ibu junior ya. Ya gitu, jadi saya gimana caranya kita menjadi pribadi yang sehat secara emosional dari saya maupun si anak sendiri gitu. Yang ketiga ini Masih ada. Saya dulu tadi. kalau misalkan kan kalau anaknya emang beda-beda ya. Kadang kalau misalkan anak saya sendiri itu kan laki-laki emang apa ya, kalau ditanya gitu kadang langsung jawabnya tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau tadi ngapain di sekolah nggak tahu, tapi kan apa namanya ntar kadang ada waktu yang tepat buat apa namanya nanyain dia kapan, misalkan dia mau ceritanya kapan, misalkan malam hari jam 10 malam atau jam pokoknya mau tidur dia baru mau cerita gitu. Apa emang karakter anak laki-laki seperti itu? Memang mungkin nggak semuanya atau gimana? Terus yang terakhir apa ya? Saya ingatkan ya Bu. Tentang yang tadi
perilaku kayak atau gimana tadi. Terus bagaimana dengan kalau sleep training berarti kan kontra ya? Lebihnya siapa? Sleep training. Oh, sleep training. Saya juga nggak menerapkan sleep training sih, tapi kan sejak mulai kapan si anak itu diajarkan mandiri, baik mau tidur sendiri atau apa sendiri kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan sidang terbuka dari Ibu S3 ya. Oke, yang pertama, baru saya ingatkan ya Bu ya, kalau lupa. Yang pertama, namanya bertumbuh secara utuh itu apa sih? Sebenarnya utuh itu dimaksud dengan sehat jiwa. Orang yang sehat jiwa seperti apa sih? WHO mengatakan orang yang sehat jiwa ini dia akan bisa berfungsi untuk dirinya sendiri. Dia tahu potensinya apa, saya ini berharga, saya ini bisa menciptakan sesuatu, saya bisa bermanfaat. Itu adalah kesehatan yang nomor satu. Jadi kalau kita mau ke sekolah aja minder, mau ngomong aja takut, mau melakukan sesuatu kita merasa sangat tersiksa karena kegelisahan dalam hati kita, tanyakan apakah kita cukup sehat jiwa? Betul, itu dulu. Yang kedua adalah apakah kehidupan sosial kita cukup baik? Kita bisa ketemu sama orang, kita tahu berinteraksi yang baik seperti apa, tapi kita tahu menjaga diri bahwa orang ini kayaknya nggak cocok sama saya. Kalau zaman sekarang bilangnya si Mima toksik, saya mah nggak mau. Si Mima red flag, saya mah green flag. Oke, tidak selalu seperti itu. Itu sebenarnya. Ada hal-hal yang sebenarnya kita nggak cocok aja. Kita masuk ke dalam circle, dia ngomongin konser, padahal kita sukanya drakor. Ya bisa-bisa aja, dan nyambung pasti, gitu kan ya. Satu ngomongin siapa, gitu kan ya. Bukan berarti salah satu dari mereka red flag, nggak begitu. Gitu. Sehat secara sosial. Dan yang ketiga adalah berkontribusi. Apakah kita bisa berkontribusi secara sehat terhadap orang lain? Apa nih yang bisa saya lakukan untuk anak saya, suami saya, lebih besarnya tetangga saya, lebih besarnya negara ini? Kan begitu ya. Sebenarnya kalau tiga hal ini kita bisa mumpuni, berarti kita sehat jiwa. Tahu potensinya, kita bermanfaat untuk berkontribusi untuk masyarakat, dan kita tahu secara sosial bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Itu tiga halnya yang disebut dengan utuh tadi. Ya. Banyak orang, apalagi di era sebelum sekarang ya, banyak sekali yang merasa nggak apa-apa. Apalagi era orang tua kita, enggak kok mama nggak apa-apa, tapi kita melihat dia nggak mau interaksi sama tetangga. Apa namanya? Siun nyeri HP. Tapi teh kalau beli AC, tetangga yang kepanasan yang di rumah sebelah. Nah seperti itu ya. Kecerdasan secara emosional ini, kalau memang kita punya resourcesnya, jadi sehat jiwa itu bukan sekadar ini orang acak-acak sampah atau enggak begitu. Tapi apakah kita produktif? Kita bahagia nggak menjadi diri kita? Pertanyaannya itu loh, pertanyaan basic. Saya tahu nggak potensi saya apa? Saya tahu nggak kalau diri saya ini dikasih resources sama Allah untuk menjadi orang yang berharga, untuk menjadi orang yang bermanfaat buat komunitas. Atau kita yang mempertanyakan, saya punya pasien, dia selalu bilang gini, kenapa ya dok, orang-orang itu selalu menyinggung saya hanya karena saya ibu rumah tangga, saya nggak bekerja. Pertanyaannya, orangkah yang menyinggung atau kamu yang merasa rendah diri karena kamu tidak bekerja? Ibu yang sehat, orang tua yang sehat, individu dewasa yang sehat, tahu bekerja tidak bekerja, saya berkontribusi. Ketika kita membesarkan anak ini adalah kontribusi kita. Ketika saya mendidik dia dengan baik, memasakkan makanan paling baik, memilihkan dia baju yang paling baik yang kita punya, itu adalah kontribusi. Berarti kita sehat jiwa. Seperti itu, Ibu. Nomor satu itu, nomor dua itu juga. Ya, menjawab ya. Yang nomor tiga, laki-laki mah kalau ditanya teh nggak tahu, biasa aja. Ibu guru gimana balik? Ya. Pertanyaan jawaban standar lainnya. Try to lebih spesifik lagi Bu. Pertanyaannya, gimana di sekolah? Biasa aja. Oh iya. Nyanyi apa tadi di sekolah? Lebih spesifik. Tadi di sekolahnya berantem gak? Lebih spesifik. Tadi kamu nangis gak di sekolah? Ada yang bikin kamu happy gak? Di sekolah dia akan lebih mudah. Kenapa laki-laki kayak begitu?
jawabannya bapak gitu ya, masalah solusi terus kayak gitu. Sedangkan saya teh pengennya kalau lagi capek tuh dibawain bunga, tidak ada di ranah solusi bunga itu ibu-ibu ya gitu ya. Yang tahu adalah ya bilang gitu ya, kalau misalnya mau sesuatu bilang, nah itu bapak-bapak begitu kecil, dari kecil kayak gitu. Dia tidak akan sensitif untuk hal-hal yang mungkin kecil, kemudian remeh-remeh, mainnya di perasaan itu nggak begitu baik lah. Bawaan orang settingan pabrik memang begitu. Jadi memang harus dilatih. Jadi kita tanyanya mulai dari spesifik. Kalau spesifik dia akan lebih mudah untuk cerita. Gitu. Tadi belajar apa Kak? Di sekolah main apa? Nyanyi apa? Nah dia akan lebih mudah jawabnya. Nyanyi lagu berhitung, kayak gimana lagunya? Nah, gitu. Komunikasi itu seperti itu. Kemudian tadi apa ya? Saya jadi lupa. Yang keempat? Kapannya anak mulai dilatih mandiri. Oh iya, betul. Kenapa saya menentang? Jadi gini, sebetulnya di psikologi itu banyak banget alirannya. Di psikiatri pun sama. Saya juga waktu saya masih sekolah, ini saya kebingungan. Sampai akhirnya saya pusing menentukan yang mana. Suami saya jadi curhat. Suami saya bilang gini, tidak selalu apa yang kamu baca dan teori itu bisa diterapkan pada anak kamu. Gitu. Dan itu saya nunggu dibilang begitu. Saya kan belajar, kenapa dibilangnya gitu ya. Kemudian saya memproses itu, iya benar juga, itu nggak salah. Gitu. Akhirnya saya mencari grounding lain. Kalau saya pribadi, karena begitu banyaknya standar benar dan salah di dunia ini, saya mencari grounding atau standar yang lebih tinggi. Apa itu? Agama. Kalau saya akan larikan lagi ke agama. Agama bilang gitu nggak? Gitu. Di agama tidak ada sleep training, tidak ada anak dipisahkan. Apakah ibu bapak tahu sleep training ini mulainya dari mana? Sejarahnya adalah dulu itu sangat tradisional ya, pengasuhan itu ibu di rumah, bapak bekerja, titik, bagi dua. Tapi setelah era revolusi, mulai kekurangan orang, laki-laki ini udah mulai tidak cukup untuk tenaga kerja. Akhirnya digaung-gaungkanlah emansipasi wanita, digaung-gaungkanlah bahwa ini sleep training, anak tuh harus tidur sendiri, harus sejak dini, gitu kan ya, adalah di situ. Akhirnya keluarlah teori seperti itu. Anak tuh harus menenangkan dirinya sendiri. Ya Allah, dia itu pampersnya aja belum bisa ganti. Nah, itu disuruh menenangkan diri sendiri. Dia masih butuh orang lain. Dia buat makan aja dia sangat spesifik. Hanya ASI yang bisa dikasih untuk 6 bulan pertama ya. Ini dia disuruh menenangkan diri. Itu kasihan sekali. Kalau dibalikin lagi ke agama itu nggak ada pelajaran seperti itu. Akhirnya saya belajar untuk gitu. Parenting mana yang cocok? Parenting berdasarkan agama saya. Sebetulnya gitu. Ilmu parenting buat apa aja. Tapi groundingnya kemana? Ke agama. Kalau agama bilang kayak gitu, berarti saya yakin bahwa itu benar. Kalau saya kesana dulu sebetulnya, gitu ya. Kalau saya secara pribadi. Jadi kapan si anak ini mulai? Kenapa saya sangat percaya bahwa nanti juga akan ada inisiatifnya. Erikson dia bilang kayak gitu. Anak itu akan muncul inisiatifnya, pengen membuat sesuatunya. Dia akan muncul keakuannya. Dia bilang ya, kamu aku aja, nggak mau, aku doang, aku yang pilih, pokoknya aku. Gitu. Masuk mobil aja makanya udah di dalam mobil, aku yang bilang aku duluan. Nyawa, kita tanya, besok aku naik duluan. Keakuannya itu sudah ada. Fitrahnya memang begitu. Jadi kapan diajarkan? Ya ketika masanya. Jangan kembali. Belum waktunya kita training, lah sudah waktunya dia berinisiatif memproduksi sesuatu, kita halangin, itu salah namanya, itu kan ya. Jadi biarkanlah, ketika dia secara natural pengen sesuatu untuk dirinya, mengkaryakan sesuatu, berinisiatif sesuatu, itu saatnya tuh, itu saatnya untuk memberikan kemandirian tadi. Oh oke, kamu mau siapin sendiri ya, persiapan ke sekolah, mungkin walaupun cuma nutup doang tempat bekalnya, sekecil itu nggak apa-apa. Tapi dia tahu bahwa dia berkarya, berkontribusi untuk pendidikannya, gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Iya, mangga sudah. Terakhir mungkin ya, bukan 3 pertanyaan berarti ya, 4 itu ya, 6 ya. Masih ada yang enggak nyampe.
dan kaki mau bertanya. Nggak fix, barusan nanya training itu harus usia berapa gitu. Soalnya sekarang anak saya tuh baru dicoba terpisah pas bayi ini tuh, jadi dia nggak sama saya tidurnya, tapi ditempelin ke kakaknya yang cowok berdua. Awal-awal terpisah saya seminggu dia masih nyari, mau minum nyari gitu kan, tapi pas kesini-sini enggak, memang tiap malam dia nggak pipis, dia sebelum tidur dia kasih pipis dulu, cuman udah terpisah apa gitu. Kalau agama kan 2 tahun ya, kalau agama berapa? 5 tahun. Kalau agama kan saya sama gitu ya, itu kan yang pisahkan selimutnya gitu ya. Nah, kalau kita mau groundingnya ke sana, yaitu prabalik sebetulnya, sebelum dia dekat-dekat balik, sebenarnya baru dipisahkan. Kenapa? Karena secara psikologikal pun anak-anak sebelum usia sekolah itu 6 tahun ke atas berarti kan ya. Sebelum ya memang yang paling utama itu orang tuanya di rumah. TK pun kan menjadi ajang untuk belajar bersosialisasi. Bukan utamanya adalah sekolahnya, tidak seperti SD ya, ibu bapak gitu ya, seperti itu ya. Jadi kapan? Ya masih boleh, selama masih di bawah 6 tahun gitu, 5 tahun ke bawah masih oke lah gitu. Kalau misalnya mau lebih, jadi sebenarnya kalau misalnya si anaknya ini sudah ada keinginan, aku pengennya pisah dong, karena melihat dia sudah berinisiatif, ya kan, aku dikasih aja, kenapa tidak? Tapi pengennya sama akang katanya. Oh iya, baik. Malah kalau kita punya anak yang lebih kecil kan dia melihat kakaknya, dia akan panutan nih ke kakaknya, itu ya nggak apa-apa. Yang paling penting di sini sebetulnya adalah jangan dipaksakan ketika dia belum cukup siap untuk itu, gitu kan ya sebenarnya. Mau dipisahin kasurnya ya boleh, mau dikasih krip ya boleh, tapi di kamar ibu bapaknya, gitu kan ya sebenarnya. Nggak ada masalah mau ditaruh di krip. Yang penting mah ketika kita ada, bukan berarti si anak bayi itu kosong sendiri. Wah, ini teh kemana dunia ini teh, gitu ya. Dari ayah datang, gitu ya. Bukan berarti begitu, gitu kan ya. Nah itu juga penggiringan opini ya, dimana saya baca bahwa tambah kesini kamar anak sendiri itu eksklusif, kesannya tuh orang kaya gitu kan ya, yang anaknya punya kamar sendiri, krib sendiri. Ya memang begitu, tapi pertanyaannya adalah boleh aja dengan konsep seperti itu, tapi kamu responsif nggak? Gitu kan pertanyaan kesannya. Boleh bisa kamar, tapi ditaruhlah di situ CCTV, kita bisa dengar kalau dia nangis kita datang. Intinya kan itu, bukan kamarnya sebenarnya, tapi kita responsif ya, hadir nggak sebagai orang tua, gitu seperti itu. Kalau anaknya lebih duluan, bu itu lebih duluan, aku mau coba karena kakak begitu, ya bagus untuk difasilitasi akan lebih baik. Kalau misalnya mah nggak jadi mah kayaknya aku masih takut ya apa soalnya pulang deh gitunya sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kita kan karena anak begitu kita merasa bahwa prosesnya akan cepat. Enggak juga, gitu. Kadang-kadang kita anak tuh cuma nyoba-nyoba dulu, tapi ternyata gagal gini, fail, saya sambung gini, gitu ya, ya nggak apa-apa, kan belum waktunya. Sama lah sebetulnya sama peraturan-peraturan yang lain ya di agama. Mungkin kita sering ya untuk membiasakan anak berkerudung ya baik sebetulnya, tapi kan kalau di agama belum disuruh wajib, ya berarti dia nggak apa dong, gitu kan ya. Agama aja bilangnya ya boleh, masih mau nggak, kenapa tidak, gitu kan ya, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Bu. Yang mau bertanya lagi, sudah clear? Oh iya, biar tahu yang lain nggak apa-apa. Oh iya. Mau ada yang bertanya lagi yang lainnya mungkin sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan mungkin terakhir foto bersama dengan Dr. Ayu. Mungkin terima kasih tadi Dr. Ayu telah menyampaikan beberapa materinya. Bu Latifa ada lagi? Oh iya, Bapak Ibu Bisi masih penasaran, Bisi nggak enak nanya di ruang ya, di ruang umum, ingin lebih private, mangga gitu ya. Saya berpraktek di Limiati tiap hari Selasa.